Ada 7 golongan di mana di hari kiamat nanti, di mana pada saat itu adalah hari yang sangat mencekam. Kenapa mencekam? Karena matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kenapa mencekam? Karena pada hari itu tidak ada yang berani mendongakkan kepalanya ke atas kecuali sebuah pesan dari Rasulullah SAW yang sangat agung. Di mana pesan ini adalah pesan supaya kita selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Beliau memesankan sebuah pesan, terutama beliau tujukan bagi orang-orang yang dalam kategori umur yang masih muda. Ada 7 golongan di mana di hari kiamat nanti, di mana pada saat itu adalah hari yang sangat mencekam. Kenapa mencekam? Karena matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kenapa mencekam? Karena pada hari itu tidak ada yang berani mendongakkan kepalanya ke atas kecuali hanya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah SWT. Hari itu tidak ada yang berpikir tentang orang lain kecuali hanya Rasulullah SAW. Hari itu di mana Allah sangat murka dan kemurkaan Allah SWT tidak pernah sebesar itu sebelum dan sesudahnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di hari itu di mana orang-orang sangat takut kepada Allah SWT, di hari itu di mana orang-orang tertunduk takut kepada Allah SWT. Kemudian di hari itu orang-orang menunggu dihisab oleh Allah SWT, semuanya merasa bosan, semuanya merasa tersiksa. Sehingga sampai suatu ketika Rasulullah mengatakan seluruh manusia mendatangi para nabi, mendatangi Nabi Adam alaihissalam, seraya meminta syafaat kepada Nabi Adam. Namun Nabi Adam tidak mampu, karena beliau mempunyai kesalahan yang pernah ia lakukan ketika di dunia atau ketika waktu itu. Sehingga dikatakan oleh Nabi Adam, sungguh aku pernah berbuat salah kepada Allah SWT, dan aku malu di hadapan Allah SWT. Sungguh hari ini Rabb kalian sangat murka dan belum pernah murka sebesar ini sebelum dan sesudahnya. Datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menjawab dengan hal yang sama. Datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menjawab hal yang sama. Datanglah kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat dengan izin Allah SWT, karena semuanya malu di hadapan Allah SWT dan takut karena pada saat itu adalah Allah SWT sangat murka. Sehingga datanglah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersujud di bawah arsy, seraya berkata dan seraya memuji Allah SWT dengan pujian-pujian yang pernah diajarkan kepada Rasulullah SAW, yang belum pernah diajarkan kepada orang-orang sebelumnya, kepada siapapun. Kemudian Allah ridha dan Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat. Hari itu tidak ada naungan di mana di seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada naungan karena sangat panas sekali, sehingga seorang akan berkeringat sesuai dengan dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai menutupi mata kakinya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pusarnya. Di antara mereka bahkan ada yang berenang-renang dengan keringatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah SWT di hari yang tidak naungan. Tidak ada naungan, kecuali hanya naungan Allah SWT. Mereka tidak kepanasan. Siapakah mereka? Maka Rasulullah SAW menggambarkan 7 golongan ini adalah orang-orang yang semuanya rata-rata adalah anak muda. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang laki-laki atau seorang muda, anak muda, ya, yang kehidupan sehari-harinya dihabiskan hanya untuk ibadah kepada Allah SWT. Atau dengan bahasa Rasulullah SAW, warajulun nasya'a fi ibadatillah. Ia tumbuh dewasa dari mudanya sampai ia benar-benar dewasa, sampai ia benar-benar menjadi seorang, bahkan sampai tuanya, dia adalah orang-orang yang senantiasa tumbuh dengan ibadah kepada Allah SWT. Sibuknya dia di dunia adalah sibuk kehidupan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang bersedekah. Kata warajulun, ada seorang yang bersedekah, ya, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya.
Kemudian salah satunya lagi ada disebutkan seorang pemuda, rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamal. Ada seorang yang digoda untuk berzina oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya. Tidak ada yang melihat. Kemudian apa yang dikatakan? Karena dia takut kepada Allah. Qala inni akhafullah. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Tidak tergoda oleh wanita ini. Karena takut kepada Allah SWT. Maka dia akan mendapatkan naungannya juga. Begitu juga disebutkan seorang pemuda. Ya, seorang pemuda yang senantiasa menangis di malam harinya karena takut kepada Allah SWT. Subhanallah. Dan masih banyak lagi asyarakumullah, menunjukkan dari 7 orang ini adalah rata-rata adalah anak muda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Pada saat di masa muda itu adalah masa di mana darah masih sangat berada di puncaknya, sehingga kekuatan juga masih kuat-kuatnya. Kalau Allah SWT katakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia dari mulai lemah, yakni bayi dan anak-anak, kemudian menjadi kuat, yakni masa muda, kurang lebih sekitar antara umur 17 atau 18 sampai umur 35 tahun. Ini anak muda, masa muda ini, masa yang kuat. Kemudian setelahnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah SWT adalah di masa tua dan beruban. Artinya tua dan beruban itu kapan? Masa tua. Ini masa sudah lemah kembali, lemah dan beruban, kata Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya manfaatkanlah masa muda kalian untuk kehidupan akhirat kalian. Sebagaimana juga disebutkan di akhir, saya katakan anak muda adalah, atau masa muda adalah masa keemasan, masa di mana kesempatan kita untuk beramal soleh, kesempatan kita untuk berjuang di agama Allah SWT. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, jangan tunggu masa tuamu. Kenapa? Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum masa tua. Jangan pernah menunda, kemudian nanti mau beribadah setelah tua. Setelah tua sudah capek, setelah tua sudah lemah, setelah tua sakit-sakitan. Kalau masih muda masih kuat, kapan lagi? Ini ikhwafullah syarakumullah sama sekalian rahmat Allah SWT. Semoga menjadi pelajaran yang berkah bagi kita untuk memanfaatkan masa muda ini untuk menuntut ilmu, untuk berjuang di jalan Allah SWT, untuk berdakwah, untuk beribadah dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT memberkahi umur kita sehingga menjadikan umur kita benar-benar bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir ta'ala bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.